Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Indriani, NIM 2281070074, kelas 3C. Saya di sini akan menjelaskan soal UTS yang saya sudah dikerjakan. Satu, langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang merencanakan dulu ya. Merencanakan itu yang A adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang B ada perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, di sini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang C, mengembangkan modul ajar. Bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Yang D, menyusun pembelajaran dengan tahap capaian, dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik, karena itu pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Yang E itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelola asesmen formatif dan sumatif. Dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, terdapat 5 prinsip. Yang pertama sebagai panduan dari proses pembelajaran dan fasilitas. Yang kedua, yang dirancang dan dilakukan sesuai fungsi untuk menentukan waktu. Nah, yang ketiga, yang dirancang secara adil, proporsional, valid, dan jujur. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang sederhana. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Dan yang F ada pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik, dan gurunya. Terus yang G, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Guru melakukan refleksi pembelajaran pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, guru mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa yang harus diperbaiki atau dievaluasi. Terus, dan di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang A ada menyusun kurikulum sesuai dengan bidangnya. Hal ini penting agar dalam penjabaran di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang B ada perumusan tujuan pembelajaran berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan karena pembelajaran sudah ada petunjuknya. Terus yang C itu menentukan isi atau materi. Yang harus diperhatikan dalam menentukan isi yaitu relevan, konsisten, dan kecukupan dan tepat. Yang D, memilih kegiatan. Kegiatan yang termasuk dalam manajemen kurikulum meliputi pembagian tugas guru, menyusun jadwal, pembagian kelompok belajar, membuat absensi guru dan siswa, ekstrakurikuler, dan membuat daftar nilai, dan menentukan waktu ujian. Yang E, merumuskan evaluasi. Yang dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategis, pembelajaran, media, dan sebagainya. Nomor 2, landasan pembelajaran tematik beserta implikasi dengan bahasa sendiri. Di sini ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Saya di sini akan menjelaskan landasan filosofis. Landasan filosofis itu dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresisme. Progresisme itu adalah segala proses kegiatan belajar dan mengajar antar guru dengan peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan fungsi kecerdasan peserta didik. Ada juga konstruktivisme.
adalah berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan ada juga humanisme, adalah berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, dan potensi serta motivasi. Ada juga landasan psikologis. Dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Landasan yuridis dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal dan yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum di SD atau MI. Implikasi pembelajaran tematik itu ada 4, yaitu implikasi pada guru, implikasi pada siswa, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Dan yang terakhir ada implikasi terhadap pengatur ruangan. Implikasi pada guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak dan memiliki kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Terus implikasi pada siswa itu, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaan untuk bekerja lebih baik secara individu, pasangan, atau kelompok. Ada implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran ini perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak. Terus ada juga implikasi terhadap pengaturan ruangan. Pembelajaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu memerlukan pengaturan ruangan agar suasana itu menyenangkan, dan pengaturan tersebut ada memiliki ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Pembelajaran yang sedang berlangsung, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Maksudnya itu contohnya seperti kita di sekolah mengadakan nonton bersama tentang sejarah. Misal contoh seperti menonton S30 SPKI seperti itu. Berarti harus tidak duduk di kursi gitu, agar bisa kebagian semua gitu ya. Terus yang itu ada lagi, dan dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Karakteristik pembelajaran tematik beserta contohnya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru memberikan keleluasan pada siswa baik itu individu maupun kelompok. Kedua itu memberikan pengalaman langsung kepada anak. Mereka akan memahami hasil belajar sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dialami. Contoh, perilaku hidup sehat dan bersih agar anak tahu mengenai tentang kesehatan tubuhnya. Yang ketiga, penyatuan konsep antar mata pelajaran. Perhatian dipusatkan pada pengamatan dan kajian suatu peristiwa dari beberapa mata pelajaran, sehingga peserta didik untuk paham suatu fenomena pembelajaran dari sisi yang utuh. Contoh, media pembelajaran, seperti video animasi yang isinya itu pembelajaran gitu. Yang keempat, minat, bakat, dan kebutuhan anak. Peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat, minat, dan kemampuan agar peserta didik termotivasi untuk belajar terus-menerus. Contohnya seperti siswa mengikuti kegiatan eskul atau ekstrakurikuler gitu. Membuat rencana pembelajaran tematik. Di sini saya mengambil kelas 1, temanya tentang diriku. Yang mata pelajaran pertama itu saya mengambil mata pelajaran PJOK. KD 3.4 itu memahami menjaga sikap tubuh dan bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana atau tradisional. Indikator dari 3.4 itu menjelaskan prosedur menjaga sikap berjalan secara lentur dan seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana atau tradisional.
4.4 mempraktekkan sikap tubuh dan bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana atau tradisional. Indikator dari 4.4 itu mempraktekkan prosedur menjaga sikap lentur dan seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana dan tradisional. Dan saya juga mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. KD 3.3 itu menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator dari 3.3 itu menyusun huruf vokal dan konsonan menjadi kata yang bermakna yang terkait dengan aku istimewa. 4.3 melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator dari 4.3 itu melafalkan huruf vokal dan konsonan menjadi kata yang bermakna dalam kata yang terkait dengan aku istimewa. Saya juga di sini mengambil mata pelajaran seni budaya. KD 3.4 mengenal bahasa alam, berkarya. Indikator dari 3.4 itu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat karya kerajinan seperti boneka kulit jagung, kartu ucapan motif dari bunga kering, dan hiasan dari biji-bijian. Terus KD 4.4 itu membuat karya seni dari bahan alam. Indikator dari 4.3 itu menentukan karya kerajinan yang memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan, boneka, kulit jagung, kartu ucapan dari bunga kering, dan hiasan dari biji-bijian. Dan terus yang bagian D itu sikap berjalan lentur dan seimbang, permanen, menelusuri jejak, menyusun huruf vokal dan konsonan, melafalkan kata yang disusun, dan membuat gantungan kunci boneka kulit jagung. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam menjelaskan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.